selesai. Jadi saya di part 2-nya bahwa saya akan memperlihatkan tata ruang ketika kami sudah menyelesaikan pengerjaan di RBW ukuran 4x12 dua lantai. Di sahabatku semua, sebelum lanjut saya menyampaikan kepada sahabat para petani balet yang baru menemukan channel ini, jangan lupa menekan subscribe-nya, kemudian like, komen di kolom komentar ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Insyaallah saya akan memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Baik sahabatku semua, sekarang saya sudah berada di void. Void ini berukuran 4x3, kemudian LMB 90-50. Nah, kemudian lar lantai 2 hanya karena 2 lantai 80-90. Ini sementara penyemprotan, bro. Jadi saya ulangi, lar lantai 2 80-90, kemudian lantai 1 120 kali 2 meter kali 150. Jadi kemudian saya masuk ke dalam. Kemudian di dalam ini ada skat palang, jadi saya menggunakan skat palang formasi 3-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-3-2-3. Jadi gedung ini berukuran 4x12 dua lantai. Kemudian di belakang ada satu titik tertarik. Di sini ada satu titik tertarik. Jadi tarik ini sebagai pemandu, ketika BW-nya masuk dari lar sana, bisa dilihat BW masuk ke lar, kemudian masuk ke dalam sampai ke belakang sampai ke sini. Titik tertarik menggunakan 65. Jadi kalau walet 82 itu mengaktifkan gedung selalu mematikan tarik dalam setiap jam 8 malam itu sudah off, kecuali inap harus 24 jam. Fungsinya apa? Kenapa di off kan ini suara pemandunya? Karena burung yang menempel, biasanya burung yang baru yang menempel di Twitter tarik. Nah, kalau misalnya jam 8 sudah off, berarti BW-nya yang baru yang baru belajar tinggal, yang belajar nginap itu sudah mencari sumber suara di Twitter inap. Oke. Ini bisa diperhatikan. Oke, saya lanjut ke lantai 2. Oh, besi. Oke, jadi saya sekarang sudah berlantai 2. Saya mulai dari lar. Jadi ini tadi larnya. Jadi penempatan titik tertarik ada di bawah. Ada 2 titik tertariknya. Kemudian ukuran 80-90. Kemudian formasi sama 3-2-3 pakai palang. Kemudian belakang ada satu Twitter tarik. Ini dia guys, Twitter tariknya. Satu Twitter tarik. Dan ini tadi sudah disemprot ya. Sudah disemprot dengan pemikat.
Oke, jadi BW masuk dari lar kemudian masuk ke ruang inap sampai akan insya Allah akan tertahan di 7 hari. Tahap ini saudaraku semua masih ribet karena penyelesaian untuk disiap-siap memperdana. Jadi saya ulangi lagi para sahabatku semua, sebetulnya kalau menurut tim Walet 82, LMB yang paling ideal itu adalah LMB yang minimal ukuran 30 cm, kalau pakai rumah monyetan 30 cm dari sirip. Jadi misalnya sirip ini dibalok atau 30 cm ke atas itu ada lubang LMB. Lebih bagus lagi seandainya gedung itu tidak menggunakan rumah menara atau rumah monyet, tidak menggunakan menara. Jadi dia posisinya kalau tidak menggunakan menara bisa paling bagus di sini yang ada senter. Kenapa saya katakan paling bagus? Karena BW yang masuk lewat LMB di sini langsung mendapatkan lar. Nah, lartnya ini kan begini. Nah, langsung di sini lartnya. Sangat logis. Karena BW yang masuk di void langsung menemukan lar. Jadi tidak ada lagi istilah BW-nya manuver ke bawah. Dia hanya mutar, dengar suara langsung masuk ke ruang inap. Jadi dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, RBW yang menggunakan rumah monyet dengan yang tidak menggunakan rumah monyet atau menara itu jauh lebih cepat perkembangannya RBW yang tidak menggunakan rumah monyet. Kenapa? Karena yang tadi saya maksud, yang saya bilang tadi, BW yang masuk yang tidak menggunakan rumah monyet itu langsung menemukan lar, sehingga lebih gampang masuk ke dalam ruang inap. Jadi ini void los ke bawah. Void ini los ke bawah ukuran 4x3. Ini sangat bagus. Mengenai suhu, alhamdulillah di RBW ini sangat stabil. Suhu kelembaban sangat stabil. Jadi para sahabatku semua, semoga apa yang kami lakukan di RBW ini dapat memberikan kegembiraan, kebahagiaan pada pemiliknya. Amin. Oke, sahabatku semua, saya ulangi lagi, maaf. Ini di RBW ini di ruang inap saya hanya menggunakan setiap 4 meter itu ada 2 elbow, ada 2 ventilasi. Ini bisa dilihat 1, 2, 4 meter. Ini juga 1, 2 meter. Nih, jadi yang di belakang hanya ada 2, 1, 2. Nah, kenapa kami menggunakan hanya 2 setiap 4 meternya? Karena sesuai dengan pengalaman di lapangan bahwa ternyata bangunan yang terlalu banyak menggunakan ventilasi itu tidak bisa memberikan suhu atau kelembaban yang stabil dalam gedung. Nah, yang paling ideal yang kami di lapangan, yang kami alami di lapangan dengan hanya menggunakan 2 ventilasi setiap 4 meter, dan insya Allah terbukti. Jadi sahabatku semua, apa yang saya sampaikan ini kalau dianggap itu bermanfaat, silakan diikuti dan mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kalau memangnya belum sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, diabaikan saja saudaraku. Ini saya berbagi semata-mata karena ikhlas, ingin berbagi ilmu sedikit saja yang dimiliki kepada sahabatku semua yang masih galau. Dan semua apa yang kami sampaikan ini semua kami telah buktikan di lapangan. Tim Walet 82, channel Walet 82 itu sengaja berbagi demi untuk kebahagiaan para petani walet seluruh Nusantara.
Jadi kalau emannya dianggap bermanfaat, silakan diikuti. Kalau misalnya kurang sesuai dengan ilmunya, diabaikan saja, saudaraku. Oke, jadi untuk hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan ada berkahnya. Salam sukses dari tim Walet 82 untuk para subscriberku dan para petani walet di seluruh Nusantara. Cekidot. Jadi siap-siap memperdana. Oke. Buka-buka. Ternyata dikunci dari luar. Buka-buka. Buka-buka. Buka-buka ya. Buka ya. Buka-buka. Oke, ini belum selesai. Maaf saudaraku, ini semua baru selesai untuk dalam. Jadi kami menggunakan, saya ulangi, kami menggunakan ampli Piro MW88 2 biji. Jadi ini ampli Piro. Kemudian pakai pengatur arus. Oke, jadi untuk hari ini terima kasih banyak saudaraku semua, semoga sukses semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.